Partai Gelora titipan istana. Wow, pantas saja akhir-akhir ini Fachri Hamzah yang merupakan wakil ketua umum Partai Gelora ini getol mengkritisi Anies Baswedan karena nyapres di 2024. Ternyata faktanya di sini Partai Gelora ini merupakan titipan ya. Kita coba korek tentang informasi yang mengatakan bahwa Partai Gelora ini merupakan titipan. Ini bersumber dari Suara Sumatera. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mengungkap fakta mengenai sejumlah kecurangan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, di sini sudah tahapan awal ya, sudah ada kecurangan-kecurangan di penyelenggaraan pemilu 2024. Salah satunya, nah di sini disebutkan salah satunya adalah adanya titipan dari istana kepada KPU untuk meloloskan partai politik tertentu. Dalam hal ini langsung disebut ya, yaitu Partai Gelora. Wow, kalau ini fakta dan ini memang ada buktinya, ini luar biasa ini kasus ya. Karena di sini melibatkan 3 instansi. Yang pertama itu adalah pemerintahan atau istana, yang kedua KPU, yang ketiga itu Partai Gelora atau partai-partai lain yang diisukan melakukan politik negatif ketika pencalonan untuk meloloskan partainya. Nah, ini disebut salah satu yang dititipi oleh istana adalah Partai Gelora. Di sini KPU ya, pihak yang memiliki wewenang untuk siapa saja yang bisa lolos maju ke Pilpres atau ke pemilu 2024. Kalau kita lihat memang Partai Gelora ini sudah lolos dan isu yang tidak sedap ini muncul karena Partai Gelora diklaim hanya diloloskan oleh KPU, bukan karena memenuhi syarat. Fakta ini diungkap saat Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih melakukan rapat dengan dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI pada hari Rabu 2023 kemarin ya, pada bulan Januari tanggal 11. Dalam paparannya, perwakilan Koalisi Hadar Nafis Gumai mengungkap tangkap layar isi percakapan Ketua KPU RI Hasyim Asyari ke komisioner KPU salah satu provinsi. Dalam percakapan itu, Ketua KPU RI memerintahkan KPU provinsi untuk mengubah data Partai Gelora menjadi memenuhi syarat verifikasi parpol atas perintah dari istana. Ngeri sekali kalau memang ini benar ya. Dan di sini juga screenshot dari Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang dia miliki sebagai bukti kepada komisioner KPU salah satu provinsi untuk meloloskan Partai Gelora. Dari awal kalau memang KPU kerjanya seperti ini, ya itu bagaimana nanti selanjutnya? Baik itu ketika pemilihan legislatif maupun pemilihan lainnya seperti juga presiden. Ini sangat bisa dipengaruhi oleh istana kalau seperti ini. Seharusnya KPU itu netral dan independen, tidak ada yang bisa menyetir KPU, karena sekalipun tingkat pemerintah itu tidak bisa dan tidak boleh mengontrol KPU. Karena ada aturannya sendiri. Kalau misalnya pemerintah bisa mengontrol, ya semua bisa disetir. Dan siapapun yang menang itu bisa jadi ya kehendak pemerintah. Begitu nanti anggapan masyarakat ketika hal ini benar adanya. Sontak, fakta ini mengejutkan mengingat Partai Gelora adalah partai baru yang merupakan pecahan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Memang Fachri Hamzah ini kemarin dipecat dari PKS ya, dan mendirikan Partai Gelora sebagai pecahan dari PKS sendiri. Dan ini merupakan partai baru. Kagetnya lagi, partai baru ini yang belum setahun ya, maksudnya belum pernah mengikuti kontestasi pemilu. Semenjak dipecat dari PKS barulah
lahir ini Partai Gelora ini hanya beberapa tahun kemarin dan sudah langsung lolos sebagai parpol yang bisa mengikuti kontestasi pemilu di tahun 2024. Makanya banyak yang curiga. Dan pantas saja ya, Fachri Hamzah getol sekali mengkritisi Anies Baswedan. Wah, ini mengagetkan juga karena Anies Baswedan ini merupakan bentuk dari lawan pemerintah atau oposisi, yang mana jelas nanti ini yang akan dihadapi Anies Baswedan adalah orang-orang yang berangkat dari pemerintah atau yang akan melanjutkan pemerintahan Jokowi. Yang jelas seperti itu ya, karena Anies Baswedan merupakan gambaran dari masyarakat yang tidak menginginkan rezim ini berlanjut. Oleh sebab itu Fachri Hamzah kelihatannya memang terlalu sering ya untuk serang Anies Baswedan, termasuk dari ungkapan-ungkapan yang menyerang Anies Baswedan karena tidak setuju kenapa harus Anies Baswedan yang maju nyapres, bukan yang dari ketua partai. Anies Baswedan itu hanya bisa gunting pita. Di salah satu kesempatan Fachri Hamzah sampai mengungkapkan seperti itu. Fachri Hamzah, Anies Baswedan itu prestasinya apa? Dia hanya bisa gunting pita dengan dana APBN karena dia kemarin menjabat di Gubernur DKI Jakarta. Fachri Hamzah memang akhir-akhir ini ya sekali lagi getol mengkritisi atau mengkritik Anies Baswedan sebagai capres dianggap kubu lawan pemerintah. Fachri Hamzah menanggapi mengenai lolosnya Partai Gelora karena titipan lewat Istana. Ini cuitan tentang hal ini. Ternyata Fachri Hamzah merespon ya tentang anggapan sebagian pihak yang menganggap bahwasannya Partai Gelora ini merupakan titipan Istana sehingga dapat lolos verifikasi. Cuitan Fachri Hamzah seperti ini. Dalam sejarah, setiap bayi yang lahir yang datang membawa perubahan besar pastilah ingin dimatikan oleh kemapanan oligarki dan kekuasaan. Mohon doa untuk Partai Gelora. Justru cuitan ini mengarah kepada pemerintah, artinya nyerang pemerintah ya. Dalam sejarah, setiap bayi yang lahir dan yang datang membawa perubahan besar pastinya ingin dimatikan oleh kemapanan oligarki dan kekuasaan. Kalau kita lihat dan kita baca dari cuitan Fachri Hamzah ini, malah nyerang pemerintah. Malah yang dianggap oleh Fachri Hamzah melakukan dan memunculkan statement bahwa Partai Gelora ini merupakan partai titipan itu berasal dari pemerintah. Oleh sebab itu, ini serang pemerintah ya. Dia menyebut oligarki dan kekuasaan, yang mana kita tahu bahwa pemerintahan saat ini banyak yang menilai merupakan pemerintahan oligarki. Oke, kita lanjut. Fachri Hamzah balik menuding ada konspirasi yang ingin menjatuhkan Partai Gelora seiring mencuatnya isu tersebut. Kita aja debat, adu pikiran, malah main belakang, mau main jegal. Kita kritik sistem pemilu lama, para mantan curang sekongkol dengan permainan lama. Ini cuitannya ya. Justru Partai Gelora di sini tidak terima kalau dinilai partainya itu lolos verifikasi karena titipan istana. Dan anehnya Fachri Hamzah malah justru menyerang istana ya, dengan menyebut oligarki dan pemerintahanlah yang sepertinya ini ingin menjegal Partai Gelora karena memang bayi yang baru lahir dan akan ikut andil untuk membesarkan Partai Gelora ini akan dimatikan, seperti itu. Bagi Fachri, sasaran dari koalisi masyarakat sipil itu bukan untuk menjatuhkan KPU RI, tapi ingin menjatuhkan Partai Gelora. Karena berasal dari koalisi masyarakat sipil ya, yang mengatakan bahwa KPU mendapatkan bukti bahwa KPU pusat
itu melakukan pesan melalui WA kepada KPU provinsi untuk meloloskan Partai Gelora. Ini malah bukan justru menjatuhkan KPU, melainkan menjatuhkan Partai Gelora. Sasaran mereka bukan penyelenggara pemilu, sebab mereka juga mantan penyelenggara yang curang dulu. Rahasia mereka juga masih disimpan sama yang sedang pimpin sekarang. Jadi sasaran mereka adalah, dugaan saya, mereka semua takut kami menang. Jadi di sini perang statement antar koalisi masyarakat sipil ya, yang juga mantan-mantan KPU juga waktu di periode kemarin. Jadi yang melakukan komentar bahwa Partai Gelora ini merupakan partai titipan itu orang-orang KPU yang sekarang sudah tidak menjabat. Fahri lalu menyindir koalisi masyarakat sipil yang membuka fakta mengenai Partai Gelora di DPR RI merupakan, menurut Fahri, mereka hanya mengaku masyarakat sipil, tapi yang dibela itu adalah pengusaha dan konglomerat yang membuat partai politik. Jadi di sini Fahri Hamzah meradang ya, tidak terima kalau Partai Gelora ini disebut partai titipan istana, karena memang kata Fahri Hamzah Partai Gelora ini memang lolos memenuhi syarat karena bukan hanya karena titipan, karena memang lolos memenuhi syarat seperti itu. Oke, itu saja ya. Semoga kedepannya KPU tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang disangkakan oleh sebagian dari masyarakat awam, karena baru pemilu belum mulai saja. Ini baru tahun 2023 ya, dan KPU sudah divonis banyak melakukan kecurangan ya. Salah satunya ini meloloskan partai-partai kecil yang sekiranya bisa mengganggu partai-partai yang nanti di luar istana. Banyak yang mengatakan seperti itu. Juga menganggap KPU melakukan kecurangan karena ada penjagalan terhadap peserta tertentu atau calon-calon tertentu, yang bisa kita katakan Anies Baswedan kemarin dijegal ketika melakukan safari politik. Itu salah satu dari KPU juga. Semoga nanti KPU bisa menjalankan amanatnya dengan jujur dan adil tanpa dengan adanya kecurangan. Terima kasih teman-teman ya. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan pemilu yang akan berlangsung di tahun 2024 ini. Dan silahkan kita diskusi di kolom komentar terkait apa benar Partai Gelora ini merupakan titipan istana. Ini perlu kita bahas di kolom komentar. Terima kasih, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.